Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika dengan saya Karmila Dewi, NPM 202153009. Pada video kali ini saya akan membahas hukum Newton pada gerak lurus. Sebelum ke video, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai pada video kali ini. Oke sahabat fisika, apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Pada video ini kita akan mempelajari hukum Newton itu sendiri, kemudian berkaitan dengan macam-macam gaya dan aplikasi hukum Newton. Hukum Newton itu sendiri terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sedangkan macam-macam gaya terdiri dari gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Sedangkan aplikasi hukum Newton yang akan kita pelajari yaitu pada bidang datar, bidang miring, katrol, elevator, atau lift. Oke sahabat fisika, langsung saja ke materi. Materi hukum Newton atau dinamika gerak diterangkan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaban atau inersia dan dapat dikatakan juga dengan kemalasan suatu benda. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan M dikali A atau A sama dengan sigma F per M, di mana A yaitu percepatan benda dengan satuan M per sekon kuadrat, dan sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton, dan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. Hukum 2 Newton menyatakan hubungan percepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Percepatan sebanding lurus dengan gaya yang bekerja. Ketika percepatannya besar, maka gayanya pun akan besar, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Ketika masanya besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya yang berlawanan. Secara matematis dituliskan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Kenapa gaya reaksinya bernilai minus? Karena arahnya berlawanan. Contohnya pada gambar di samping. Saat kita mendorong tembok, maka gaya aksinya ke kiri dan gaya reaksinya ke kanan. Nah, sahabat fisika, setelah tadi mempelajari macam-macam hukum Newton, materi selanjutnya yaitu macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat didefinisikan sebagai suatu gaya tarik bumi terhadap suatu benda yang bermassa M. Arah gaya gerak selalu menuju ke bawah, menuju pusat bumi. Contohnya pada gambar di samping, ketika bidangnya datar maka arahnya ke bawah, pada bidang miring arahnya pun ke bawah,
dan pada bidang vertikal arahnya pun ke bawah, dan pada bidang terbalik arahnya pun selalu ke bawah. Secara matematis dapat dituliskan W sama dengan M dikali G, di mana W yaitu gaya berat satuannya Newton, G yaitu percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan M yaitu massa benda satuannya kilogram. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal didefinisikan sebagai gaya sentuh suatu bidang terhadap benda yang menempel atau menekan terhadap bidang tersebut. Gaya normal tidak dapat dituliskan secara matematis, secara tetap, karena gaya normal tergantung terhadap posisi dan keadaan benda serta bidangnya. Arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Contohnya, pada gambar di samping, pada bidang datar, arahnya tegak lurus, pada bidang miring, sedikit nyerong dan tegak lurus, dan pada bidang vertikal, arahnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Yang ketiga yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali didefinisikan sebagai gaya yang ditimbulkan oleh sebuah tali yang menarik dan menahan suatu benda. Gaya tegangan tali sama seperti gaya normal, persamaannya tidak dapat ditetapkan, karena gaya tegangan tali dipengaruhi oleh posisi tali ketika menarik dan menahan suatu benda. Arah gaya tegangan tali selalu menarik dan menahan benda. Contohnya, pada gambar di samping, ketika suatu balok A dan B diikat oleh seutas tali dan balok B ditarik oleh sebuah gaya, maka tali tersebut akan tegang. Dan hal tersebut disebabkan oleh gaya tegangan tali. Yang keempat yaitu gaya gesek. Gaya gesek didefinisikan sebagai gaya sentuh antara dua permukaan. Yang pertama yaitu permukaan benda, yang kedua yaitu permukaan bidang lintasan yang disebabkan karena adanya kekasaran pada bidang tersebut. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah. Contohnya pada gambar di samping, gaya geseknya ke kiri dan gayanya ke kanan. Gaya gesek dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya gesek statis dan yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis yaitu gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda tepat ketika akan bergerak. Secara matematis dapat dituliskan Fs sama dengan minum S dikali N, di mana Fs yaitu gaya gesek statis, minum S yaitu koefisien gesek statis, dan N yaitu gaya normal, satuannya yaitu Newton. Sedangkan gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda ketika bergerak relatif terhadap suatu lintasan. Secara matematis dapat dituliskan yaitu Fk sama dengan minum K dikali N. Fk yaitu gaya gesek kinetis, satuannya Newton, minum K yaitu koefisien gesek statis, dan N yaitu gaya normal, satuannya yaitu Newton. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah video sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala khususnya untuk saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.